Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Alhamdulillah sobat ya, kita masih berjumpa lagi. Tetap doa saya buat kalian semua, semoga kalian tetap diberikan kesehatan, baik secara jasmani maupun rohani, juga diberikan keselamatan, serta dilancarkan rezekinya yang lancar, yang halal barokah. Ketika kalian mendapatkan kesulitan, entah itu yang berat maupun yang ringan, entah itu masalah yang nyata maupun yang samar, semoga lekas menemukan solusi. Semua atas izin Sang Maha Kuasa. Dalam hal ini Gusti Allah Subhanahu wa taala ataupun Tuhan Yang Maha Esa. Itu doa saya untuk semua, wabil khusus yang sudah bergabung, yang sudah subscribe di channel Ruang Batin tanpa terkecuali. Amin 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 ya rabbal alamin. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat uploadan terbaru ataupun readingan terbaru. Saya mulai untuk harinya hari Selasa, hari Rabu sampai batas waktu hari Kamis ya. Jadi bisa dikatakan 3 hari ke depan. Kalau tanggalnya ya tanggal 9, tanggal 10 sampai batas waktu tanggal 11. Tentunya masih di bulan Januari ya, awal tahun 2024 ya. Untuk temanya sendiri saya akan mengambil sebuah tema ya, eh, kebenaran apakah ya yang akan terjadi untuk kalian ya. Sekali lagi, kebenaran apakah yang akan terjadi untuk kalian? Ketika saya mengatakan kebenaran apakah yang akan terjadi untuk kalian, ya tentunya tetap sobat ya, ketika memang kebenaran itu nanti terbaca baik ya, itulah yang akan terjadi. Semoga bisa resonate, bisa tepat, ya syukuri, aminkan karena ucapan adalah doa. Nah begitu juga sebaliknya sobat, ketika saya membacakan kebenaran apakah yang nantinya terjadi buat kalian, nah ketika di situ ada pembacaan yang buruk, yang kurang baik, ya jangan ditakuti ya, tapi jadikan sebagai semangat, jadikan sebagai motivasi agar kita lebih waspada ya, agar kita lebih berhati-hati dan segera ditanggulangi, segera diperbaiki. Nah, itu ya, karena di sini saya menyampaikan suatu informasi dan saran untuk kalian semua. Kira-kira di situ ya. Oke ya, biar tidak bingung seperti apakah ya silakan ditonton ya, disimak, jangan di-skip agar tidak terjadi salah untuk memahami. Oke ya, di poin terakhir tetap saya selalu mengatakan apapun uploadan readingan terbaru saya itu semua bersifat general ya, bersifat prediksi ataupun terawang. Artinya apa? Tarikan energinya itu luas sobat gitu loh. Karena saya kan nggak tahu nama kalian, yang jelas yang saya tembak zodiak kalian, tidak yang lainnya ya. Nah, ketika ada tepat, ada resonate, ya kembali lagi ya tetap syukuri, aminkan. Ya, seperti itu ya. Nah, ketika tidak ada tepat, tidak ada resonate, ya jangan kecewa, jangan bersedih ya. Karena ini kan luas, tarikan energinya. Seperti itu. Nah, ketika kalian ingin jawaban kepastian, ingin jawaban yang lebih akurat, ya silakan konsul secara pribadi ataupun privat dengan saya. Dengan demikian saya bisa mengetahui sedikit info dari kalian. Nanti kalian yang konsul ataupun yang private dengan saya, insya Allah akan menemukan jawaban yang lebih akurat dan tepat. Karena alhamdulillah sudah banyak dari sahabat kita di channel Ruang Batin yang ketika konsultasi secara pribadi itu tepat tembakan saya. Jadi kalian mendapatkan saran dan solusi. Seperti itu ya. Next lanjut setelah Sagittarius ya. Tapi akan saya tarik dulu energi kalian, semoga bisa selaras ya. Oke, kita lihat setelah Sagittarius. Di sini ada zodiak Capricorn. Artinya Capricorn akan kita tarik energinya, akan kita bacakan.
Oke, kita lihat untuk Capricorn ya, asmaranya 3 hari ke depan. Capricorn ya, untuk asmara kartu utama kalian muncul petunjuk Pack of Cup ya. Ada seseorang memegang cup, dalamnya seperti ada ikan itu ya. Dikonfirmasi sama kartu The Empress, ada wanita sedang duduk santai. Ini kalau saya tangkap energi dari Capricorn ya, bisa dikatakan ini kelihatannya Capricorn berharap adanya suatu kestabilan ya. Makanya di sini terlihat energi kalian jelas mengatakan di sini bahwa kalian itu sedang berkonsentrasi ataupun mungkin sedang melihat-lihat asmara kalian. Mungkin secara angan-angan ataupun secara pemikiran kalian itu terkadang memikirkan gitu loh. Apakah asmara saya ini baik-baik saja ataukah asmara saya ini memang ada suatu penurunan. Nah, kira-kira di situ. Makanya di sini terdeteksi sekali bahwa kalian sedang berfokus, sedang apa ya istilahnya sedang memikirkan suatu asmara agar bagaimana bisa menemukan kestabilan ketika memang ada masalah. Nah, jadi ketika ada problem kalian itu berusaha keras di sini. Makanya di sini sekali lagi tergambarkan bahwa kalian sedang berfokus, bahwa kalian sedang berkonsentrasi. Kalau saya tangkap sih kelihatannya apa ya? Ya untuk asmara sih khususnya di 3 hari ke depan insya Allah tidak akan ada suatu hal-hal yang apa ya, yang mengkhawatirkan lah. Karena apa? Karena saya menangkap di sini muncul di Empress sih, gitu loh. Artinya apa ya? Mungkin secara garis besar sih mungkin Capricorn ini khususnya di 3 hari ke depan ya asmaranya itu masih tetap baik-baik saja sih. Ya. Masih dalam tahap stabil lah di sini ya. Kira-kira seperti itu. Jadi tidak ada suatu masalah yang berat, masalah yang besar di sini. Masih cukup aman lah di sini. Ya kita lihat lanjut di pekerjaan dulu ataupun karir. Capricorn, kartu utama kan muncul petunjuk Queen of Pentacles, ada ratu sedang memandang koin besar ya. Dikonfirmasi sama kartu Three of Swords, 3 pedang menusuk hati. Ini kalau saya tangkap energi dari Capricorn ya, kelihatannya Capricorn untuk pekerjaannya kelihatannya jelas sekali. Terkadang kalian ada suatu renungan, adanya suatu pemikiran di sini untuk bagaimana bisa mungkin bagaimana agar bisa tetap menjaga. Ya, jadi dengan sekali lagi, jadi dengan renungan kalian, dengan adanya suatu pemikiran kalian, terkadang kalian itu apa ya berharap gitu loh untuk menjaga kestabilan pekerjaan agar tidak terjadi suatu masalah. Kira-kira seperti itu. Karena di sini saya juga berharap, karena di sini saya juga menangkap bahwa kalian tuh sebetulnya ingin adanya suatu pencapaian di sini. Makanya kalian ini sedang berfokus sekali di sini gitu loh. Ya, ada suatu renungan, ada suatu kekhawatiran. Karena saya menangkap di sini harap waspada ya Capricorn ya. Bisa saja di 3 hari ke depan mungkin apa ya pekerjaan yang selama ini kalian dambakan ya ataupun kalian harapkan agar bisa stabil ya, adanya pencapaian target, adanya terwujudnya harapan impian. Ini kelihatannya bisa saja di sini ada suatu apa ya kekecewaan di sini. Ada suatu kekecewaan. Mungkin kalian gini ya, ketika ada suatu apa ya adanya suatu tujuan dan kalian itu mengatakan ini pekerjaan saya ini bakal bagus, bakal mencapai hasil apa yang saya inginkan. Nah, itu bisa saja loh sobat tiba-tiba ada pengencelan di sini, gitu loh, yang membuat kalian akhirnya kecewa, yang membuat kalian bersedih karena mungkin ada suatu penundaan di sini. Nah, penundaan apa maksudnya? Ya penundaan bahwa apa yang kalian harapkan itu sementara ini mungkin masih belum bisa kalian capai di sini. Nah, seperti itu. Jadi adanya suatu kegagalan apa yang sudah kalian pikirkan di sini, kelihatannya akan ada suatu hambatan. Nanti akan saya deteksi sobat ya. Untuk masalah keuangan ataupun rezeki, di sini kartu utama kalian muncul petunjuk Ace of Cup, ada tangan keluar dari awan memegang cup, itu atasnya seperti ada merpati yang mau masuk itu ya. Dikonfirmasi sama kartu, ini mantap ya, kartunya Ace of One, tangan keluar dari awan memegang tongkat. Ini sama-sama tangan keluar dari awan ya. Ini kalau saya tangkap energi dari Capricorn tentang rezeki ataupun keuangan ya. Di sini kelihatannya Capricorn bersiap-siap ya. Mungkin dalam 3 hari ke depan bisa saja ada hal mengejutkan, ada hal-hal tak terduga seputar keuangan dan itu akan menghantam kalian di sini. Karena jelas di sini mungkin dulu ataupun kemarin ketika kalian ya nggak tahu lah mungkin ada bisnis apa ya, terus pekerjaan apa ataupun apapun itu ya yang berurusan dengan keuangan kelihatannya mungkin dulu ataupun kemarin ketika belum mendapatkan hasil. Nah di 3 hari ke depan ini bisa saja ini hasil dari jerih payah kalian mungkin dulu ataupun kemarin. Nah di 3 hari ke depan ini kelihatannya akan diberikan sama kalian. Entah masalah apa, entah dari mana datangnya ya.
Apalagi kalian dikonfirmasi sama kartu S1. Nah, di sini sangat menguatkan ya karena dua kartu menunjukkan kepositifan. Artinya apa? Artinya Capricorn itu gini ya, meskipun di sini ada peluang bagus ya. Kalau bisa ketika kalian ingin mendapatkan suatu rezeki itu yang lebih besar, keuangan yang masuk itu agar lebih besar lagi, ya kalian di sini harus bisa menjemput rezeki sobat gitu. Harus bisa mengolah pemikiran kalian, menggunakan kecerdasan kalian untuk bisa apa ya, memunculkan suatu ide gitu loh. Agar apa? Ya itu tadi agar ada suatu penambahan-penambahan pemasukan di sini. Meskipun kalian terdeteksi adanya suatu sinyal baik, adanya hantaman rezeki tetap ya. Kalau bisa Capricorn jangan santai, harus tetap menjemput rezeki. Jadi gunakan apa ya pemikiran-pemikiran kalian untuk menciptakan ide-ide. Nah itu jalankan. Insya Allah di sini akan menemukan rezeki di sini. Seperti itu ya. Jadi ini tergantung Capricorn ya, karena saya menangkap juga ini memang apa ya, kalau saya tangkap sih akan ada akan ada pemasukan keuangan yang kalian dapatkan gitu. Cuman tetap kembali lagi sama Capricorn. Ya, ketika Capricorn ingin menjemput rezeki, apalagi Capricorn mau menjemput rezeki dan mau memunculkan ide-idenya, di sini akan malah makin bagus tentang seputar keuangan ya. Oke ya, sekarang saya akan mencoba untuk mendeteksi ketiganya. Oke ya, ini kebenaran apakah yang akan terjadi ataupun yang akan kalian rasakan ataupun yang akan terungkap ya di sini jelas ya. Untuk masalah asmara di sini setelah saya deteksi secara penerawangan ini masih cukup aman ya. Gitu loh. Masih cukup aman lah, masih cukup terkendali. Jadi masih fine-fine saja. Ketika ada masalah ya saya rasa itu masih dalam tahap kewajaran di sini. Karena dua kartu memang menggambarkan adanya suatu keberuntungan-keberuntungan di sini. Bisa saja hal-hal tak terduga yang mengejutkan kalian itu akan bisa hadir dalam arti kepositifan ya di sini. Saya tidak menangkap adanya suatu masalah yang benar-benar berat, saya tidak menangkap seperti itu. Jadi cukup bagus ya energinya. Kalau seputar pekerjaan ataupun karir ya, setelah saya deteksi di sini bisa dikatakan apa ya? Memang untuk Capricorn ini masih cukup berat ya, gitu loh. Mungkin masih penuh perjuangan lagi di sini karena di sini jelas kalian adanya renungan, kalian adanya suatu penjagaan di pekerjaan kalian, gitu loh. Ya, saya rasa di sini apa ya memang kurang bagus ya Capricornnya. Capricorn tertembak di seputar pekerjaan kali ini kalian. Kalau bisa di netral nggak tahu ini yang ketarik energinya siapa karena banyak yang masuk mengatakan memang benar-benar secara penerawangan benar-benar adanya suatu Capricorn ini banyak yang terjadi suatu kendala ini. Mungkin dulu ataupun kemarin ini belum bisa terselesaikan. Apalagi bisa-bisa yang dulu ataupun kemarin itu sempat bagus, bisa-bisa di hari ke depan ada tiba-tiba ada suatu kekacauan di sini. Ada suatu problem yang kalian hadapi di sini. Tiba-tiba seperti itu karena jelas memang ada suatu penutupan aura, ada tembakan black magic di sini ya. Harus netral ya untuk Capricorn ya. Lanjut ya, untuk masalah keuangan ataupun kerezekian saya masih menangkap ini hal-hal bagus ya, yang akan membuat kalian senang, yang membuat kalian gembira. Kalau di seputar keuangan sih saya rasa masih bersahabat ya, dan mungkin juga ini peluang besar Capricorn akan dihantam pemasukan keuangan di sini. Ya bisa saja mungkin kalian yang sudah dijanjikan keuangan, tiba-tiba hari itu juga 3 hari ke depan itu bakal berhasil, bakal betul-betul terrealisasi memang ada yang memberikan uang sama kalian. Nah, jadi janji-janji seseorang itu kelihatannya akan tepat di sini. Sekali lagi kalian masih diuntungkan di seputar keuangan ataupun kerezekian. Ya saran saya jangan sampai penutupan aura ini merambat kemana-mana gitu loh, sahabat Capricorn. Ya, kalau bisa di netral gitu loh. Karena di sini terdeteksi bagus. Ketika nanti di 3 hari ke depan keuangan kalian malah sulit, yang kalian rasakan malah sulit, terus ada suatu janji yang berhubungan dengan keuangan tiba-tiba ada pembatalan, ya, ya berarti ini imbasnya di pekerjaan ini sudah masuk ya, sudah berimbas di keuangan sehingga kalian merasa sulit di sini. Nah, jadi di sini jelas sekali lagi kemungkinan memang betul kalian di 3 hari ke depan akan ada suatu keberuntungan di sini. Ini kalau secara energi dan secara penerawangan memang seperti itu. Nah, ketika aura kalian masih tertutup di sini kesulitan sobat. Akan peluangnya itu menjadi 50-50 nantinya. Nah, ketika ini loss ya, mungkin kalian sudah pernah dibuka aura entah sama orang lain, entah sama saya, entah pernah dibuka sendiri. Di sini kelihatannya loss. Nah, seperti itu. Tetapi ketika kalian tidak di netral ya, ada unsur di pekerjaan yang tertembak black magic tidak di netral, ini lari di pekerjaannya, ini yang menjadikan bisa-bisa 50-50.
Bisa-bisa kalian dihantam rezeki, bisa-bisa tidak, bahkan akan mengalami sebuah penurunan. Nah, di situ ya penjelasan saya. Oke ya, sekali lagi tetap pembacaan yang baik, jadikan semangat motivasi, syukuri aminkan karena ucapan adalah doa. Pembacaan yang kurang baik jangan takuti, tapi hadapi masalah, jangan lari dari masalah, agar kita lebih selamat, lebih waspada lagi ke jenjang berikutnya. Apapun informasi berita dari saya, intinya percaya tidak percaya saya kembalikan lagi sama kalian, karena kalian sendiri yang menyikapi, yang menilai, dan yang merasakan. Biar tidak ada rasa saling menyalahkan ya, sikapi dengan bijaksana sobat. Karena saya kan nggak tahu nama kalian, ini kan general luas gitu loh ya, mengacak. Di segmen terakhir saya selalu berpesan ketika kalian datang masalah, jangan dibiarkan ya. Ketika kalian tidak mau habis-habisan, semakin hari semakin terpuruk, ya segera selesaikan. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena sudah banyak sekali sahabat, ya sahabat dari cenderung batin yang pembukaan aura sama saya itu banyak sekali gitu loh. Karena memang awalnya diabaikan sih seperti itu gitu loh. Nah, bagaimana cara untuk menyelesaikan ini di luar logika? Ya mudah. Satu, kuatkan pendekatan doa sama Sang Maha Kuasa. Nomor dua, lakukan langkah tahap ikhtiar. Cari orang-orang di bidangnya. Siapa tahu mereka memberi solusi, akhirnya aura kalian bisa terbuka, jadi kepositifan, kerjakan itu akan lancar masuk sobat. Karena kan jelas nasib seseorang tidak akan pernah bisa berubah ketika orang itu tidak mau mengubahnya sendiri. Nah, kita harus berjuang untuk mengubah nasib itu agar lebih baik. Ya, minimal ada suatu perjuangan, minimal ada suatu ikhtiar-ikhtiar. Nah, ketika keduanya itu sudah kita jalankan, kunci terakhir apa? Ya kita harus pasrah, kita harus yakin bahwa ya nasib pasti akan berubah baik karena kita sudah berjuang untuk mengubahnya. Situ ya. Oke ya, sekali lagi untuk semua sahabat Capricorn, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya sahabat Capricorn, harus tetap semangat apapun itu, semoga manfaat. Saya Dani Kasyaf, mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.